Shalom sahabat Sinar Kasih, kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan yang bertema menghargai kontribusi. Terdapat di 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sahabat Sinar Kasih, di dunia modern kita bisa melihat bagaimana tim kecil startup bisa berkembang menjadi perusahaan besar. Bukan hanya karena satu pendiri jenius, tapi karena kontribusi semua orang yang terlibat di dalamnya. Ada programmer, customer service, bahkan staf administrasi. Mereka yang merasa dihargai cenderung lebih semangat dan loyal. Penghargaan terhadap kontribusi bukan soal uang, tapi soal sikap menghormati jerih payah. Sahabat Sinar Kasih, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dalam ayat yang ke-7. Ia menuliskan ini bukan hanya soal memberi uang, tetapi tentang kontribusi hati, yaitu kerelaan untuk mengambil bagian dalam karya bersama. Dalam hidup bersama, tak semua orang punya peran besar, tapi setiap peran itu penting. Menghargai kontribusi orang lain, sekecil apapun, adalah bentuk kasih yang memperkuat komunitas. Sahabat Sinar Kasih, apa saja pelajaran yang kita peroleh dari bacaan kita hari ini? Yang pertama, memberi dengan sukacita mencerminkan hati yang sehat. Pujilah rekan kerja atau pelayanannya saat mereka melakukan sesuatu dengan baik. Awalnya terasa canggung, namun seiring berjalannya waktu dan dampak positif dari pujian, maka kita akan semakin terbiasa melakukannya. Dan yang kedua, setiap kontribusi punya arti dalam misi bersama. Jangan remehkan tugas kecil, hargai peran setiap orang di dalam tim. Dan yang ketiga, menghargai usaha orang lain, memperkuat semangat saling membantu. Jadikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebagai budaya sehari-hari. Saat kita menghargai orang lain, kita sedang menyatakan kasih Kristus yang menguatkan dan menyatukan tubuhnya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan selalu yang terbaik, walau kadang tak ku pahami, Dia tahu yang terbaik bagiku. Saat ku berserah penuh kepadanya, tak tergesa, tak terlambat, tiada tempat pada saat rencananya indah semua di waktu Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.